Viral isu rapelan pensiun cair Februari 2026. Ini penjelasan resmi dari Taspen dan Komdiki. Untuk saudara-saudari para pensiunan yang saya hormati, ini penjelasan yang akurat mengenai viral isu rapelan pensiunan cair Februari tahun 2026. Ini penjelasan resmi Taspen dan Komdiki. Media sosial kembali dihebohkan dengan kabar pencairan rapelan pensiunan PNS, TNI, dan Polri di bulan Februari tahun 2026. Berbagai akun di Facebook, WhatsApp, hingga TikTok ramai membagikan informasi bahwa pensiunan akan menerima tambahan uang ratusan ribu hingga jutaan rupiah sebagai rapelan kenaikan gaji atau tunjangan yang tertunda. Nah, informasi ini langsung bikin ribuan pensiunan penasaran sekaligus khawatir. Apakah benar rapelan akan cair? Berapa nominalnya? Siapa saja yang berhak? Atau jangan-jangan ini cuma hoak yang bikin harapan palsu seperti kasus-kasus viral sebelumnya. Artikel ini membahas tuntas penjelasan resmi dari PT Taspen Persero dan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdiki terkait isu viral rapelan pensiunan bulan Februari tahun 2026. Simak sampai habis agar tidak termakan informasi menyesatkan dan tahu fakta sebenarnya langsung dari sumber kredibel. Asal mula viralnya isu rapelan pensiun Februari tahun 2026. Kabar tentang pencairan rapelan pensiunan mulai beredar luas sejak akhir Januari tahun 2026 melalui grup WhatsApp para pensiunan dan forum online seperti Kaskus serta Facebook. Postingan yang viral biasanya mencantumkan klaim seperti rapelan pensiunan Rp 2,5 juta atau 2.500.000 cair Februari tahun 2026 atau pensiunan dapat THR tambahan bulan ini. Beberapa akun bahkan melampirkan tangkapan layar yang diklaim sebagai surat edaran dari Taspen atau Kementerian Keuangan. Narasi yang menyertai postingan tersebut menyebutkan bahwa rapelan merupakan implementasi kebijakan penyesuaian gaji berkala, kenaikan tunjangan kinerja, atau kompensasi yang tertunda dari tahun sebelumnya. Viralnya informasi ini membuat banyak pensiunan langsung mengecek rekening bank, menghubungi kantor Taspen cabang terdekat, bahkan datang langsung ke kantor pos atau bank untuk konfirmasi. Akibatnya, call center Taspen dibanjiri pertanyaan dan loket layanan pensiunan dari berbagai daerah mengalami lonjakan pengunjung. Melihat kepanikan dan
misinformasi yang menyebar. PT Taspen dan Kementerian Komunikasi dan Digital segera mengeluarkan klarifikasi resmi untuk meluruskan informasi yang beredar. Menurut data Taspen per 1 Februari tahun 2026, ada lebih dari 2,3 juta pensiun PNS yang aktif menerima manfaat pensiun setiap bulannya dan sangat rentan terhadap informasi hoaks semacam ini. Penjelasan resmi PT Taspen tentang rapelan pensiunan. PT Taspen Persero sebagai badan yang mengelola dana pensiun PNS mengeluarkan siaran pers resmi tertanggal 31 Januari tahun 2026 untuk menanggapi isu viral rapelan pensiunan. Berikut poin-poin yang penting dari klarifikasi Taspen. Tidak ada pencairan rapelan di bulan Februari tahun 2026 adalah pernyataan tegas dari Direktur Utama PT Taspen. Hingga tanggal siaran pers diterbitkan, tidak ada kebijakan atau instruksi dari Kementerian Keuangan maupun pemerintah untuk mencairkan rapelan pensiunan di bulan Februari tahun 2026. Pembayaran pensiun bulan Februari tahun 2026 dilakukan sesuai jadwal rutin, tanggal 1 setiap bulannya, dengan nominal yang sama, seperti bulan sebelumnya, kecuali ada penyesuaian resmi yang diumumkan melalui kanal komunikasi resmi Taspen. Rapelan hanya diberikan jika ada kebijakan resmi dari pemerintah, seperti kenaikan gaji pokok PNS, penyesuaian tunjangan, atau perubahan regulasi pensiun yang terdampak pada kenaikan manfaat. Jika ada rapelan, Taspen akan mengumumkan secara resmi melalui website taspen.co.id atau aplikasi Taspen Mobile yang tertera pada Play Store dan media sosial Verified Taspen. Taspen juga menegaskan bahwa informasi terkait rapelan atau perubahan nominal pensiun tidak pernah disebarkan melalui grup WhatsApp, pesan berantai, atau akun media sosial yang tidak terverifikasi. Pensiunan diminta untuk selalu mengecek informasi hanya dari sumber resmi. Kenaikan manfaat pensiun tahun 2026 memang ada, namun bukan dalam bentuk rapelan tunai di bulan Februari. Berdasarkan kebijakan pemerintah, ada penyesuaian manfaat pensiun yang mulai berlaku efektif Januari tahun 2026 sesuai dengan kenaikan gaji pokok PNS yang ditetapkan dalam APBN tahun 2026. Kenaikan ini sudah termasuk dalam pembayaran pensiun bulanan sejak Januari, bukan dibayarkan sebagai rapelan terpisah di bulan Februari. Jadi pensiunan yang elit sudah menerima kenaikan tersebut di bulan pertama tahun 2026, yaitu bulan Januari. Rapelan Rp 2,5 juta cair Februari tahun 2026. Hoak
tidak ada pencairan rapelan di bulan Februari tahun 2026. THR tambahan untuk pensiunan. Hoak. THR hanya diberikan menjelang hari raya, bukan bulan Februari. Surat edaran Taspen tentang rapelan. Palsu. Dokumen yang beredar adalah editan atau fabricated. Kenaikan manfaat pensiun 2026. Benar. Sudah diterapkan sejak bulan Januari tahun 2026, bukan rapelan terpisah. Taspen juga menghimbau kepada para pensiunan untuk tidak mudah percaya informasi yang tidak jelas sumbernya dan selalu verifikasi ke kantor cabang Taspen terdekat atau melalui call center resmi di angka 1500087 sebelum menyebarkan informasi ke pensiunan lain. Klarifikasi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Kementerian Komunikasi dan Digital turut turun tangan menanggapi viralnya hoak rapelan pensiunan melalui akun media sosial resmi dan siaran pers tertanggal 1 Februari tahun 2026. Komdigi memberikan klarifikasi sekaligus peringatan terkait penyebaran informasi menyesatkan atau hoak. Identifikasi akun penyebar hoak dilakukan oleh tim digital Komdigi yang menelusuri sumber pertama kali informasi rapelan pensiun disebarkan. Hasilnya ditemukan beberapa akun media sosial yang sengaja membuat konten clickbait untuk meraup engagement dan followers atau penggemar ya. Beberapa akun tersebut bahkan menggunakan logo Taspen dan Kementerian Keuangan tanpa izin untuk membuat postingan terlihat kredibel. Komdigi telah melaporkan akun-akun tersebut ke platform media sosial terkait untuk ditindak sesuai Community Guidelines. Edukasi digital literacy untuk pensiunan menjadi fokus. Komdigi mengingat kelompok pensiunan rentan menjadi target informasi. Komdigi menghimbau pensiun untuk selalu cek fakta sebelum menyebarkan informasi, terutama yang terkait dengan uang atau kebijakan pemerintah. Cara termudah cek fakta adalah dengan mengunjungi website resmi instansi terkait Taspen.co.id, Kemenku, Go.id, atau menghubungi call center resmi. Jangan langsung percaya informasi dari grup WhatsApp atau postingan media sosial yang tidak mencantumkan sumber kredibel. Koordinasi dengan platform digital seperti Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan X Twitter dilakukan Komdigi untuk mempercepat takedown konten hoak per tanggal 2 Februari tahun 2026. Komdigi melaporkan bahwa 47 postingan hoak tentang rapelan pensiunan sudah dihapus dari berbagai platform. Komdigi juga mengaktifkan fitur fact check (FCC) di beberapa platform, sehingga ketika ada user atau yang akan membagikan link atau konten terkait rapelan pensiunan, akan muncul peringatan bahwa informasi tersebut belum terverifikasi atau sudah
terkonfirmasi sebagai berita hoak atau berita palsu ya. Sanksi bagi penyebar hoak juga diingatkan oleh Komdigi. Berdasarkan Undang-Undang ITE, penyebaran informasi palsu yang menimbulkan kerugian atau kepanikan publik bisa dijerat pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp. 1 miliar. Meski fokus utama adalah edukasi dan pencegahan, Komdigi tidak menutup kemungkinan untuk menindak tegas akun-akun yang secara sengaja dan berulang-ulang menyebarkan hoak untuk kepentingan tertentu, seperti penipuan atau clickbait. Riwayat pencairan rapelan pensiun yang sebenarnya. Untuk meluruskan pemahaman, berikut adalah penjelasan tentang kapan dan bagaimana rapelan pensiun sebenarnya pernah dicairkan berdasarkan kebijakan pemerintah tahun-tahun sebelumnya. Rapelan gaji ke-13an PNS dan pensiunan adalah program pemerintah yang diberikan menjelang hari raya keagamaan. Biasanya Ramadan atau Natal, tergantung kebijakan tahun berjalan. Gaji ke-13 untuk pensiunan setara dengan 1 bulan manfaat pensiun dan biasanya cair di bulan Juni atau bulan Juli. Pencairan gaji ke-13 selalu diumumkan resmi melalui peraturan presiden atau keputusan Menteri Keuangan dan sosialisasikan jauh-jauh hari sebelumnya. Tidak pernah ada kejutan mendadak atau informasi dadakan di media sosial. Rapelan kenaikan gaji berkala terjadi ketika ada penyesuaian gaji pokok PNS dan pensiunan sesuai dengan peraturan kepegawaian. Misalnya, jika ada kenaikan gaji pokok 8%, berlaku retroaktif sejak Januari, tapi baru diimplementasikan bulan April. Maka ada rapelan untuk bulan Januari, bulan Maret yang dibayarkan bersama dengan gaji bulan April. Rapelan jenis ini juga selalu diumumkan resmi dan dicairkan melalui mekanisme payroll taspen yang terintegrasi dengan bank penyalur pensiun. Pensiunan akan menerima slip gaji digital yang menjelaskan rincian rapelan tersebut. THR, tunjangan hari raya. Untuk pensiunan diberikan setahun sekali menjelang hari raya keagamaan. Nominal THR biasanya setara dengan 1 bulan manfaat pensiun dan dicairkan 10 hari sebelum hari raya. Untuk pensiun muslim, THR, tunjangan hari raya, cair menjelang Idul Fitri, sekitar bulan April, bulan Mei tahun 2026. Untuk pensiunan non-muslim, tunjangan hari raya, THR, cair menjelang Natal, bulan Desember. Jadi, tidak mungkin ada THR yang dicairkan di bulan Februari, kecuali ada kebijakan khusus yang diumumkan pemerintah. Tunjangan kompensasi atau insentif khusus pernah diberikan dalam kondisi tertentu, seperti kompensasi dampak
pandemi atau bantuan ekonomi saat inflasi tinggi. Namun semua bentuk tunjangan tambahan ini selalu melalui proses legislasi yang panjang dan diumumkan secara resmi. Tidak ada pemberian tunjangan secara tiba-tiba tanpa dasar hukum dan pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan atau Kemenku. Manfaat pensiun bulanan tanggal 1 setiap bulan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiunan PNS. Gaji ke-13. Bulan Juni, bulan Juli menjelang Lebaran. Perpres atau Kemenku tahun berjalan. THR, tunjangan hari raya. 10 hari sebelum hari raya. Perpres, peraturan presiden tentang tunjangan hari raya, aparatur sipil negara, ASN, dan pensiunan. Rapelan kenaikan gaji berkala. Sesuai implementasi kebijakan. PP tentang gaji PNS dan pensiunan. Rapelan Februari tahun 2026. Tidak ada hoak, tidak ada dasar hukum. Jadi setiap pencairan tunjangan atau rapelan untuk pensiunan selalu transparan, terencana, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Tidak pernah ada kejutan pencairan dadakan yang diumumkan melalui media sosial. Dampak hoak rapelan pensiun terhadap masyarakat. Penyebaran informasi palsu tentang rapelan pensiun bukan cuma bikin kecewa, tapi juga punya dampak negatif yang luas terhadap para pensiunan dan keluarganya. Harapan palsu dan kekecewaan menjadi dampak psikologis utama. Banyak pensiunan yang sudah merencanakan penggunaan dana rapelan untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan, bayar hutang, renovasi rumah. Ketika ternyata hoak, kekecewaan yang dirasakan sangat besar. Beberapa pensiunan bahkan sudah berutang terlebih dahulu dengan jaminan akan ada rapelan, sehingga ketika tidak cair, mereka kesulitan membayar hutang tersebut. Kondisi ini sangat merugikan secara finansial dan emosional. Lonjakan pernyataan ke call center dan kantor Taspen membuat pelayanan untuk urusan penting lainnya jadi terganggu. Taspen melaporkan bahwa call center 15.00087 menerima lebih dari 50.000 panggilan dalam 2 hari sejak isu viral. Mayoritas menanyakan rapelan yang tidak ada. Loket layanan pensiun di kantor cabang juga penuh sesak dengan pensiun yang datang untuk konfirmasi. Padahal antrian ini bisa dihindari kalau sejak awal pensiun mengecek informasi dari sumber resmi sebelum percaya dan bertindak. Potensi penipuan mengatasnamakan rapelan juga meningkat. Oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan momen viral ini untuk melakukan penipuan dengan modus meminta biaya administrasi untuk mempercepat pencairan rapelan atau klaim dana rapelan yang tertahan. Taspen mencatat ada laporan dari beberapa pensiunan yang hampir tertipu dengan diminta transfer sejumlah uang ke rekening pribadi dengan diiming-imingkan akan mendapatkan rapelan lebih besar. Untungnya,
Sebagian besar pensiunan sudah waspada dan melaporkan ke pihak yang berwenang. Menurut kepercayaan terhadap informasi resmi adalah dampak jangka panjang yang mengkhawatirkan ketika terlalu sering terpapar hoak. Pensiunan jadi bingung membedakan mana informasi benar dan mana yang palsu. Akibatnya, ketika ada pengumuman resmi yang benar dari Taspen atau pemerintah, justru banyak yang skeptis dan tidak percaya. Hal ini bisa merugikan pensiunan sendiri karena melewatkan informasi yang penting tentang hak-hak mereka. Cara cek informasi rapelan pensiunan yang benar agar tidak terjebak hoak serupa di masa depan. Berikut panduan lengkap cara mengecek kebenaran informasi terkait rapelan atau tunjangan pensiunan. Cek website resmi Taspen. Website Taspen.co.id adalah sumber informasi paling kredibel untuk semua hal terkait pensiun PNS. Setiap ada kebijakan baru, kenaikan manfaat, atau pencairan tunjangan, Taspen selalu mengumumkan di halaman utama website. Pensiunan juga bisa login ke akun Taspen Digital untuk melihat riwayat pembayaran, nominal pensiun terkini, dan informasi personal lainnya. Jika ada rapelan yang akan cair, pasti tercantum di dashboard akun masing-masing. Gunakan aplikasi Taspen Mobile. Aplikasi Taspen Mobile tersedia gratis di Google Play Store dan Apple App Store. Melalui website ini, melalui aplikasi ini, pensiunan bisa mengecek jadwal pembayaran nominal pensiun dan mendapat notifikasi push setiap ada informasi penting dari Taspen. Fitur chat customer service di aplikasi juga memudahkan pensiunan untuk bertanya langsung tanpa perlu telepon atau datang ke kantor. Pastikan download aplikasi yang verified dengan logo resmi Taspen, bukan aplikasi tiruan yang banyak beredar. Hubungi call center resmi di nomor 15 000 87. Taspen menyediakan call center 24/7 di nomor 15 000 87 yang bisa dihubungi dari seluruh Indonesia. Pensiunan bisa menanyakan apapun terkait pensiun, termasuk memverifikasi informasi yang beredar di media sosial. Hindari menghubungi nomor-nomor yang disebarkan di grup WhatsApp atau media sosial karena bisa jadi nomor palsu yang digunakan untuk penipuan. Gunakan hanya nomor resmi yang tercantum di website dan aplikasi Taspen. Atau datang langsung ke kantor cabang Taspen. Untuk pensiunan yang tidak familiar dengan teknologi digital, cara paling aman adalah datang ke kantor cabang Taspen terdekat, bawa buku pensiun dan KTP asli untuk konfirmasi data dan menanyakan langsung kepada petugas. Kantor Taspen tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia. Jam operasional umumnya Senin hingga Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul jam 4 sore. Sebaiknya datang pagi hari untuk menghindari antrian. Verifikasi di website Cek Fakta untuk isu yang sudah viral di media sosial.
Biasanya lembaga fact-checking seperti cekfakta.com, Turnback Hoax ID, atau kanal Cek Fakta media massa sudah melakukan verifikasi. Cukup ketik kata kunci rapelan pensiunan di mesin pencari dan tambahkan kata cek fakta untuk menemukan klarifikasi resmi. Kementerian Komunikasi dan Digital juga menyediakan kanal aduan hoaks di website Kominfo.go.id, di mana masyarakat bisa melaporkan atau mengecek status suatu informasi, apakah hoaks atau bukan. Tips menghindari hoaks untuk para pensiunan. Kelompok pensiunan sering menjadi target hoaks karena dianggap kurang melek teknologi dan lebih mudah percaya informasi yang beredar. Berikut tips agar tidak mudah tertipu. Jangan langsung percaya informasi dari grup WhatsApp. Grup WhatsApp keluarga atau komunitas pensiunan memang jadi tempat berbagai informasi, tapi tidak semua informasi di sana akurat. Benar, jika ada pesan tentang rapelan THR atau tunjangan yang lain, jangan langsung percaya dan disebarkan. Cek dulu ke sumber resmi sebelum menyimpulkan benar atau salah. Lebih baik telat tahu informasi yang benar daripada cepat tahu tapi salah informasi. Waspadai pesan dengan unsur urgensi berlebihan. Hoaks biasanya menggunakan bahasa yang menciptakan urgensi seperti segera ambil sebelum hangus, hanya berlaku hari ini, atau transfer sekarang, atau kehilangan hak rapelan. Pesan seperti ini 99% adalah penipuan. Taspen dan pemerintah tidak pernah memberi tekanan waktu yang terlalu ketat untuk klaim hak pensiunan. Semua proses selalu ada grace period yang cukup dan diumumkan jauh-jauh hari. Periksa sumber dan tanggal informasi. Sebelum mempercayai sebuah informasi, periksa siapa yang menyebarkan dan kapan informasi tersebut dibuat. Jika sumbernya akun tidak jelas tanpa verifikasi tentang centang biru, waspadai. Periksa juga tanggal postingan. Kadang informasi lama yang sudah kadaluarsa di-relay dan disebarkan lagi seolah-olah baru. Misalnya informasi rapelan 2023 diedit tahunnya jadi tahun 2026 dan disebarkan lagi. Jangan pernah transfer uang untuk klaim rapelan. Pencairan rapelan atau tunjangan pensiun tidak pernah meminta biaya administrasi, biaya transfer, atau biaya apapun kepada pensiunan. Semua pencairan dilakukan otomatis ke rekening pensiunan yang sudah terdaftar di sistem Taspen. Jika ada yang meminta transfer sejumlah uang dengan alasan untuk percepatan pencairan atau membuka blokir rapelan, dipastikan itu penipuan langsung. Laporkan ke polisian dan Taspen. Edukasi anggota keluarga tentang hoaks. Pensiunan yang tertinggal bersama anak atau cucu sebaiknya melibatkan mereka untuk membantu verifikasi informasi. Generasi muda biasanya lebih familiar dengan teknologi dan bisa membantu cek kebenaran informasi di internet. Jadwal pembayaran pensiun dan tunjangan resmi 2026. Untuk menghindari kebingungan, berikut adalah resmi pembayaran pensiun dan tunjangan untuk pensiun PNS, TNI, Polri tahun 2026 berdasarkan informasi dari Taspen. Pembayaran pensiunan bulanan dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulannya. Jika tanggal 1 jatuh pada hari libur atau akhir pekan, pencairan dimajukan ke hari kerja.
sebelumnya. Misalnya, tanggal 1 Maret tahun 2026 adalah hari Minggu, maka pencairan dimajukan ke Jumat 27 Februari tahun 2026. Nominal pensiun yang diterima setiap bulan sudah termasuk penyesuaian kenaikan gaji pokok tahun 2026 yang mulai berlaku sejak Januari. Tidak ada rapelan tambahan di luar pembayaran bulanan reguler kecuali ada kebijakan baru yang diumumkan resmi. Gaji ke-13 pensiunan tahun 2026 dijadwalkan cair pada bulan Juni 2026 menjelang Idul Fitri sesuai dengan peraturan Presiden tentang gaji ke-13 ANS, ASN, dan pensiunan tahun 2026. Nominal gaji ke-13 setara dengan 1 bulan manfaat pensiun. Pencairan dilakukan bersama dengan gaji ke-13 untuk PNS aktif, yaitu sekitar 10 hari sebelum hari raya. Pengumuman resmi biasanya keluar 1-2 bulan sebelumnya melalui Kementerian Keuangan. THR tunjangan hari raya tahun 2026 untuk pensiunan muslim dijadwalkan cair pada bulan April tahun 2026 menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Untuk pensiun non-muslim, THR cair menjelang hari Natal bulan Desember tahun 2026. Nominal THR sama dengan 1 bulan manfaat pensiun dan dicairkan otomatis ke rekening yang sama dengan pembayaran pensiun bulanan. Tidak perlu mengajukan permohonan atau datang ke kantor Taspen. Tunjangan khusus atau insentif lain jika ada akan diumumkan secara resmi melalui kanal komunikasi Taspen dan media massa. Per Februari tahun 2026 belum ada pengumuman tunjangan khusus selain yang sudah dijadwalkan rutin. Pensiun bulanan tanggal 1 setiap bulan sesuai SK pensiun rutin berjalan normal. Gaji ke-13 bulan Juni tahun 2026 1 kali gaji pensiun. Menunggu Perpres peraturan Presiden resmi. THR Idul Fitri bulan April tahun 2026 1 kali gaji pensiun. Menunggu peraturan Presiden resmi atau Perpres. THR Natal Desember tahun 2026 1 kali gaji pensiun untuk pensiunan non-muslim. Rapelan bulan Februari tahun 2026. Hoak tidak ada. Pensiunan disarankan untuk menyimpan jadwal pembayaran ini sebagai referensi dan tidak mudah percaya informasi pencairan di luar jadwal resmi yang sudah ditetapkan. Kontak layanan Taspen dan pengaduan hoak. Untuk informasi lebih lanjut, konfirmasi pembayaran pensiun, atau melaporkan dugaan hoak dan penipuan, berikut kontak resmi yang bisa dihubungi. PT Taspen Persero dengan website www.taspen.co.id. Call counter di nomor 15 00 087 24 jam 7 hari seminggu. Email kontak_taspen.co.id. Kontak WhatsApp di nomor 0811 1500 087. Media sosial terverifikasi Instagram _Taspen Indonesia centang biru, Facebook Taspen Indonesia centang biru, Twitter X _Taspen Indonesia centang biru. Kementerian dan Digital atau Komdigi, website www.kominfo.go.id. Aduan hoak
www.kominfo.go.id atau aduan konten. Email humas_mail.kominfo.go.id. Hotline 159. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Website www.kemenku.go.id. Kontak center di nomor 021 15 00 200. Email pengaduan_kemenku.go.id. Lembaga Cek Fakta, Cekfakta.com, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Thunderbird Hoax ID, cekfaktaliputan6.com, cekfaktakompas.com. Jika menemukan informasi mencurigakan tentang rapelan atau tunjangan pensiunan, segera melaporkan ke kontak di atas agar bisa ditindaklanjuti dan mencegah pensiunan lain menjadi korban hoak atau penipuan. Kesimpulan, isu viral tentang rapelan pensiun cair Februari tahun 2026 telah dikonfirmasi sebagai hoak oleh PT Taspen dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Tidak ada pencairan rapelan di bulan Februari tahun 2026 dan pembayaran pensiun berjalan normal sesuai jadwal rutin tanggal 1 setiap bulan dengan nominal yang sudah disesuaikan sejak Januari. Pensiunan diminta untuk selalu waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial dan hanya percaya informasi dari sumber resmi Taspen. Jangan mudah terpancing hoak yang bisa menimbulkan harapan palsu dan bahkan potensi penipuan. Jika ragu, selalu verifikasi ke call center di nomor 15 00087 atau datang langsung ke kantor cabang Taspen terdekat. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan para pensiunan semakin bijak dalam menyikapi informasi di era digital. Mari bersama-sama melawan penyebaran hoak dengan tidak membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya. Tetap sehat dan semoga berkah. Amin. Semoga sumber dan referensi. Informasi dalam artikel ini berdasarkan siaran pers resmi PT Taspen Persero tertanggal 31 Januari tahun 2026. Klarifikasi Kementerian Komunikasi dan Digital tertanggal 1 Februari tahun 2026 dan regulasi pembayaran pensiun sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 serta peraturan turunannya. Data dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah terbaru. Disarankan untuk selalu mengecek informasi terkini di website resmi Taspen.co.id dan Kemenku.go.id. Disclaimer, artikel ini bertujuan edukatif untuk meluruskan informasi hoak yang beredar di masyarakat. Penulis dan penerbit tidak berafiliasi dengan PT Taspen, Komdigi, atau instansi pemerintah manapun. Informasi yang disajikan berdasarkan sumber resmi yang kredibel per tanggal penulisan. Pembaca disarankan untuk selalu verifikasi informasi terbaru langsung ke sumber resmi sebelum mengambil keputusan atau tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk para pensiunan, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada yang sangat saya hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.